Shalom, selamat berjumpa, salam kemenangan. Kita bersama kembali dalam Victorious Devotion. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari beberapa hari ini mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari. Indah sekali apabila apa yang sudah dialami bisa dibagikan. Secara khusus apa yang Bapak alami, yang rasakan setelah mengikuti Victorious Devotion. Dan pagi hari ini kita akan kembali bersama bersekutu dengan Tuhan dalam Victorious Devotion. Kita sadar bahwa hidup ini selalu membutuhkan Tuhan. Bukan saja Tuhan menyertai kita, tapi supaya bersama dengan Tuhan kita semakin hari semakin bertambah, semakin bertumbuh, semakin murni, semakin berkenan kepada Dia. Kita angkat pujian bersama-sama, lebih dari segalanya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, terpuji Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Allah yang selalu ada, Allah yang peduli dan mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Selama-lamanya yang Kau Allahku, selama-lamanya Kaulah Tuhanku, tiada yang lain. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa ada menyertai hidup kami. Bahkan keberadaan kami hari ini, esok lusa, mendatang oleh karena kasih karunia-Mu. Saat ini kami menyatakan syukur kami kepadamu. Terima kasih. Kemuliaan keagungan bagi nama-Mu saja. Hari ini kami sungguh butuhkan Tuhan.
kiranya melawat di mana kami berada pagi hari ini. Dan kami juga membutuhkan firman-Mu. Mari Tuhan yang berikan kami hati untuk siap menerima firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan harapan baru kita bangun di pagi hari. Dan harapan itu pasti hanya bersumber dari Tuhan. Dan harapan itu kita tujukan kepada Tuhan. Itu harapan kita. Lalu apa harapan Tuhan bagi kita? Harapan Tuhan bagi kita supaya kita tetap setia, hidup berkenan kepada Dia. Karena itu untuk memelihara hidup yang berkenan dan setia kepada Dia, kita perlu ada proses pemeliharaan. Kerohanian kita, iman kita, yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu sesuai dengan topik bulan September, kita harus siap mengalami pemurnian iman dalam kita mengikuti Yesus. Untuk renungan pagi hari ini, saya akan bacakan dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1, 2, dan 3. Judul perikop yang saya baca adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini menjadi pokok renungan kita. Ranting yang berbuah dibersihkannya. Tapi ranting yang tidak berbuah dipotong. Menjadi kering lalu dibakar. Proses menjadi pengikut Kristus harus ada progres bertumbuh. Dalam hal ini, pertumbuhan dibuktikan oleh adanya proses pemurnian. Seperti ranting yang sudah berbuah, ternyata supaya lebih lebat lagi berbuah, harus dibersihkan. Supaya apa? Lebih lebat lagi berbuah. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari semua yang bisa membuat ranting itu mengurangi produktivitas buahnya. Daun yang terlalu lebat, mungkin ada hama-hama tertentu yang ada pada ranting itu, harus dibersihkannya. Suatu saat saya melihat seorang bapak gembala yang menanam pohon anggur di depan rumahnya. Dia memetik anggur yang berbuah lebat yang bergantung di ranting-ranting anggur. Ranting-ranting pohon anggur. Dan setelah dipetik buahnya, ternyata ranting-ranting yang tidak diperlukan yang lainnya, yang tidak berbuah dipotong. Kemudian daun-daun juga yang sudah kering yang berlebihan dipotong. Nampak ranting itu seperti teraniaya. Itu dalam pemahaman saya. Tapi ternyata Pak Gembala mengatakan, ranting ini dibersihkan supaya ranting ini lebih lebat lagi berbuah. Jadi saya mengingat kepada ayat yang tadi kita sudah dengar bersama. Ranting yang berbuah dibersihkannya, ranting yang tidak berbuah dipotong. Ketika dipotong, dia dibuang menjadi kering kemudian dibakar. Kita sebagai orang percaya, apakah kita ranting yang berbuah atau ranting yang tidak berbuah? Kalau kita tinggal di dalam Kristus seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, dan Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur yang benar, maka kita juga adalah ranting pokok anggur yang benar. Ranting anggur pasti mengeluarkan buah anggur. Dan buah anggur yang diharapkan pasti buah yang manis. Sesuai dengan potensi kekayaan yang ada di dalam pokoknya.
Kalau kita melekat pada Kristus, pasti kita membuahkan seperti Kristus membuahkan praktek hidup seperti Kristus, membuahkan kasih seperti Kristus. Karena itu seringkali orang Kristen diarahkan untuk hidup berkarakter seperti Kristus. Kristus menjadi teladan. Karena itu cerminan bahwa kita melekat pada pokok anggur, yaitu Kristus, terlihat pada buah yang kita keluarkan. Buah kasih, buah-buah perbuatan yang dapat dinikmati orang lain. Adanya perubahan dari sebelum kita percaya kepada Kristus dengan setelah kita percaya kepada Kristus. Dan perubahan itu bukannya sesaat. Perubahan itu harus bersifat permanen. Karena perubahan di dalam Kristus permanen. Bukan sesaat. Perubahan yang sesaat berarti perubahan yang semu. Kalau perubahannya semu, tidak asli, palsu, berarti perubahan itu tidak akan sampai kepada kekekalan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, saudari dalam Tuhan, mari kita terus bersama melekat pada Kristus supaya kita terus dibersihkannya. Supaya kita lebih lebat lagi berbuah. Buah apa yang akan kita hasilkan hari ini? Mari kita mempermuliakan nama Tuhan dengan buah-buah yang kita hasilkan. Dan kalau kita terus berbuah, kita terus dimurnikan, kita semakin lebih lebat lagi berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu atas kami. Kami menyadari keberadaan kami saat-saat ini. Karena itu Tuhan, untuk pertumbuhan dan pengiringan kami kepada Engkau, sungguh kami membutuhkan Engkau. Kami menyadari banyak batas-batas yang kami lakukan, banyak kekurangan, kesalahan, bahkan dosa. Tuhan, kiranya Kau menolong kami, membersihkan kami. Kau menolong kami, menerangi kami, supaya kami tidak terus tinggal dalam keadaan yang sama. Sehingga kami akhirnya tidak berbuah dan kami dipotong. Kami mau terus berbuah ya Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan mulut kami, sucikan hidup kami dengan darah-Mu. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk setiap umat-Mu yang bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan bersekutu di dalam Victorious Devotion ini. Tuhan melawat menjamah. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang dalam pergumulan terasa hidup, terasa sesak. Kiranya tangan Tuhan melawat dan menjamah dia. Kami sekeluarga, kami sungguh membutuhkan tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Demikian juga rekan-rekan kami, demikian juga orang tua kami. Biarlah tangan Tuhan yang melawat dan menjamah mereka. Kami siap mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Dan kami juga siap untuk Tuhan terus murnikan supaya kami lebih lebat lagi berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya tangan Tuhan terus menolong kita. Salam berkemenangan. Dan sampai jumpa di Victorious Devotion esok hari. Tuhan memberkati.